Halo adik-adik, kembali kita bertemu. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang transfer energi antar makhluk hidup. Bagaimana makhluk hidup yang ada di bumi ini mendapatkan energi untuk kehidupannya? 1. Energi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang akan menyebabkan suatu perubahan. Makhluk hidup membutuhkan energi untuk dapat mempertahankan fungsi tubuh dan menjalani kehidupannya. 2. Pada dasarnya, aliran energi adalah perpindahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lain. Energi adalah kekal, tidak dapat dihancurkan, dan juga tidak dapat diciptakan. Artinya, makhluk hidup harus mendapatkan energi dengan cara memperoleh dari bentuk lain. Sumber utama energi dalam setiap ekosistem di muka bumi ini yaitu cahaya dan panas matahari. Tumbuhan yang merupakan produsen primer menggunakan cahaya matahari untuk menghasilkan makanan bagi dirinya sendiri. Aliran energi berpindah sesuai urutan pemindahan rantai makanan. Energi berawal dari matahari, lalu pindah ke produsen, pindah ke konsumen primer, lalu berpindah sampai konsumen terakhir. Jaring-jaring makanan dalam piramida makanan. Piramida makanan adalah representasi grafis dari transfer energi dan biomasa antar tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Biasanya, piramida makanan terdiri dari beberapa tingkat horizontal yang menunjukkan produsen di bagian bawah, kemudian konsumen herbivora di atas, diikuti oleh konsumen karnivora, dan pemangsa puncak di bagian paling puncak. Setiap tingkat piramida mewakili sejumlah energi atau biomasa yang dapat diteruskan ke tingkat trofik berikutnya. Populasi makhluk hidup berdasarkan piramida makanan. Dalam suatu ekosistem, jumlah pihak produsen akan jauh lebih banyak dari jumlah konsumen. Atau, jika lebih diperinci, produsen lebih banyak dari konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 lebih banyak dari konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Keadaan ini digambarkan dalam bentuk piramida makanan. Dalam istilah biologi disebut piramida makanan. Setiap kelompok atau pondasi makhluk hidup menempati tingkat tertentu berdasarkan sumber makanan atau sumber energinya. Tingkatan tersebut disebut sebagai tingkatan trofik. Tingkatan piramida makanan dapat dilihat sebagai berikut. Tingkat 1. Produsen. Tumbuhan hijau merupakan produsen yang menerima sumber energi dari matahari. Tumbuhan kemudian menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis. Contoh dari produsen tingkat 1 adalah rumput. Tingkat 2. Produsen pada tingkat 1 akan dimakan oleh hewan yang berada pada tingkat trofik ini, yaitu hewan herbivora. Contohnya sapi, kambing, kelinci. Jumlah konsumen tingkat 1 yang terus meningkat akan memangkas jumlah rumput sebagai produsen. Namun, dengan adanya konsumen tingkat 2, maka rumput dapat tumbuh lebih banyak lagi. Tingkat 3. Konsumen sekunder. Pada tingkat ini ditempati oleh hewan karnivora seperti serigala, ular, dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, konsumen tingkat 2 yang memakan konsumen tingkat 1 akan membantu pertumbuhan produsen agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Dan yang terakhir, tingkat 4. Pada trofik tingkat 4 ini berada pada tingkatan yang paling tertinggi. Hewan yang ada pada tingkat keempat piramida makanan merupakan karnivora yang memakan karnivora di tingkat trofik 3.
Sekian penjelasan dari materi ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.